Nelayan di Pangandaran menangkap seekor lele raksasa. Sebelum menikmati cerita ini, mari kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita. Selamat menonton. Desir ombak perlahan menghantam perahu-perahu kecil di tepi pantai Pangandaran. Matahari baru saja muncul dari ufuk timur, menyiramkan sinar keemasan ke permukaan laut yang tenang. Di tengah suasana pagi yang damai, seorang nelayan bernama Pak Salim sedang bersiap-siap untuk melaut. Seperti biasa, ia memeriksa jala dan peralatannya dengan seksama. Pak Salim adalah nelayan tua yang telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya di laut. Tubuhnya yang kurus tapi berotot adalah hasil dari kerja kerasnya melawan gelombang dan angin. Namun, ada satu hal yang membuat Pak Salim berbeda dari nelayan lainnya. Ia memiliki insting tajam dalam membaca tanda-tanda alam. Banyak nelayan muda sering datang kepadanya untuk meminta nasihat. Pagi itu, perasaan Pak Salim sedikit berbeda. Ada firasat yang menggelitik hatinya, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, ia hanya menghela napas dan berdoa sebelum mendorong perahunya ke laut. Semoga hari ini menjadi hari yang baik, gumamnya pelan. Setelah mendayung cukup jauh dari pantai, Pak Salim melemparkan jalannya ke laut. Air laut yang jernih memantulkan sinar matahari, menciptakan kilauan indah di sekitar perahunya. Waktu berlalu dengan perlahan, dan seperti biasa, tangkapan pertama terdiri dari beberapa ikan kecil dan cumi-cumi. Namun, ketika ia menarik jala untuk ketiga kalinya, ada sesuatu yang aneh. Jala itu terasa sangat berat, seolah-olah menangkap sesuatu yang luar biasa besar. Pak Salim berkeringat dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik jala itu ke atas. Dengan susah payah, akhirnya ia berhasil melihat isi jalanya. Di dalam jala itu, seekor ikan besar bergerak lambat. Bukan sembarang ikan, tapi seekor lele raksasa. Tubuhnya yang licin dan mengkilap hampir memenuhi separuh perahu Pak Salim. Mata ikan itu besar dan bulat, menatap Pak Salim seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Panjangnya hampir 3 meter. Dengan sirip yang lebar dan kumis yang panjang berayun-ayun. Pak Salim tertegun. Astaga, lele sebesar ini? Apa aku sedang bermimpi? Ia mencubit pipinya, memastikan bahwa ini bukan khayalan belaka. Lele sebesar ini belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Pak Salim segera menyadari bahwa ini adalah penemuan langka. Dengan hati-hati, ia mengikat lele itu agar tidak melompat kembali ke laut. Perahu kecilnya hampir tenggelam karena beratnya. Aku harus segera kembali ke pantai, pikirnya. Sesampainya di darat, kehebohan pun langsung terjadi. Para nelayan lain berkerumun, kagum melihat tangkapan Pak Salim. Pak Salim, ini luar biasa. Lele sebesar ini bisa jadi rekor, seru salah satu nelayan. Kabar tentang lele raksasa itu cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berbondong-bondong datang ke pantai untuk melihat ikan itu dengan mata kepala sendiri. Bahkan, kepala desa Pak Herman segera datang untuk memastikan kebenarannya. Pak Salim, ini tangkapan luar biasa. Kita harus melaporkannya ke pihak berwenang, kata Pak Herman sambil mengamati lele itu dengan mata berbinar. Pak Salim hanya tersenyum sambil mengusap keringat di dahinya. Saya hanya mengikuti insting Pak Herman. Entah kenapa, pagi ini saya merasa akan menangkap sesuatu yang istimewa. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Beberapa peneliti dari universitas terdekat mendengar tentang lele raksasa ini dan segera datang untuk memeriksa. Salah satu dari mereka, seorang ahli biologi bernama Dr. Anita, merasa sangat tertarik. Pak Salim, ikan ini bukan lele biasa. Ada kemungkinan ia adalah spesies langka yang belum pernah didokumentasikan. Dr. Anita dan timnya melakukan pengukuran dan pengambilan sampel. Mereka juga memasang alat pelacak pada lele itu sebelum akhirnya memutuskan untuk melepaskannya kembali ke laut. Lele ini harus tetap hidup di habitatnya. Kita bisa belajar banyak darinya, jelas Dr. Anita. Keputusan itu awalnya menuai pro dan kontra di kalangan warga. Sebagian merasa bahwa ikan itu seharusnya dijadikan simbol desa atau bahkan dijual untuk mendapatkan keuntungan besar. Namun, Pak Salim dengan bijak menengahi. Laut adalah pemberi kehidupan. Jika kita serakah, kita bisa kehilangan semuanya. Biarkan lele ini kembali, agar anak cucu kita bisa terus mengenal kekayaan laut. Akhirnya, lele raksasa itu dilepaskan kembali ke laut, diiringi doa dan harapan dari seluruh warga. Pak Salim menjadi pahlawan desa,
dihormati karena kebijaksanaannya. Kejadian itu juga menarik perhatian pemerintah daerah, yang kemudian memberikan bantuan berupa alat tangkap modern dan pelatihan bagi para nelayan. Pak Salim terus melaut seperti biasa, tetapi pengalaman itu mengajarinya banyak hal. Ia merasa lebih dekat dengan alam dan lebih menghargai kehidupan di laut. Setiap kali ia melaut, ia selalu berharap bisa bertemu kembali dengan lele raksasa itu, meskipun hanya untuk melihatnya berenang bebas di lautan luas. Begitulah kisah Pak Salim dan lele raksasa di Pangandaran, sebuah cerita yang menjadi legenda di kalangan nelayan setempat. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan hormati setiap makhluk yang hidup di bumi. Setelah lele raksasa itu dilepaskan kembali ke laut, kehidupan di desa Pangandaran perlahan kembali normal. Namun, kejadian tersebut terus menjadi topik hangat di antara warga. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dari mana asal lele sebesar itu? Apakah ada lebih banyak ikan serupa yang bersembunyi di kedalaman laut? Beberapa bulan kemudian, tanda-tanda aneh mulai muncul. Pak Salim dan beberapa nelayan lain melaporkan bahwa mereka sering melihat bayangan besar bergerak di bawah perahu mereka. Terkadang, perahu-perahu kecil mereka terasa bergoyang lebih keras dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Suatu malam, saat Pak Salim sedang tidur, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah laut, dikelilingi oleh lele-lele raksasa. Salah satu lele, yang tampaknya pemimpin, berbicara dengan suara yang dalam. "Kamu telah menunjukkan belas kasih kepada kami, tetapi keseimbangan laut sedang terancam. Ada bahaya yang mendekat." Pak Salim terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia teringat akan pesan dalam mimpinya. Pagi harinya, ia segera menemui kepala desa, Pak Herman, dan menceritakan mimpinya. Pak Herman mengangguk serius. "Pak Salim, kita harus menyelidiki ini lebih lanjut. Mungkin ada perubahan di laut yang belum kita pahami." Dengan bantuan pemerintah daerah, tim peneliti termasuk Dr. Anita kembali ke Pangandaran. Kali ini, mereka membawa peralatan canggih seperti drone bawah laut dan sonar untuk memetakan dasar laut. Penyelidikan dimulai dan hasilnya mengejutkan. Di dasar laut, tidak jauh dari tempat Pak Salim biasa melaut, terdapat sebuah gua besar yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Gua itu tampaknya menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis ikan, termasuk beberapa spesies yang belum pernah didokumentasikan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ditemukannya tanda-tanda aktivitas manusia di dalam gua. Ada potongan jala yang tersangkut di karang dan benda-benda logam yang tidak biasa ditemukan di laut. Dr. Anita mengungkapkan kekhawatirannya. "Pak Herman, gua ini sangat berharga secara ekologis. Tapi jika ada aktivitas manusia yang merusaknya, keseimbangan ekosistem bisa terganggu. Kita harus tahu siapa yang bertanggung jawab." Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa ada kelompok nelayan ilegal yang menggunakan alat tangkap destruktif di sekitar gua. Mereka menangkap ikan dalam jumlah besar tanpa mempedulikan kerusakan yang ditimbulkan. Aktivitas mereka menyebabkan ikan-ikan besar, termasuk lele raksasa, meninggalkan tempat persembunyian mereka dan naik ke perairan yang lebih dangkal. Pak Salim yang mendengar ini merasa terpanggil untuk bertindak. Bersama kepala desa dan tim peneliti, mereka merancang rencana untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut. Warga desa juga diajak untuk ikut serta menjaga laut mereka agar tetap lestari. Malam itu, ketika laut tenang, sekelompok nelayan desa dengan perahu-perahu kecil mereka berlayar ke lokasi gua. Mereka memasang jaring besar untuk menjebak kapal-kapal nelayan ilegal yang sering beroperasi di malam hari. Dengan bantuan patroli laut, mereka berhasil menangkap para pelaku dan menyita alat tangkap mereka. Keberhasilan ini menjadi momen bersejarah bagi desa Pangandaran. Selain melindungi laut mereka, warga desa juga mendapat pelatihan lebih lanjut tentang perikanan berkelanjutan dan konservasi. Pemerintah daerah bahkan menetapkan kawasan sekitar gua sebagai zona perlindungan laut. Setelah kejadian itu, Pak Salim kembali ke laut seperti biasa. Namun, ia merasa ada ikatan yang lebih dalam antara dirinya dan laut. Suatu hari, saat ia sedang melaut, bayangan besar kembali muncul di bawah perahunya. Kali ini, ia melihat sekilas lele raksasa yang pernah ia tangkap. Lele itu berenang dengan tenang di samping perahu, seolah mengucapkan terima kasih. Pak Salim tersenyum. "Laut ini adalah rumah kita semua," gumamnya.
Dan aku akan terus menjaganya selama aku masih mampu melaut. Kisah Pak Salim dan lele raksasa pun berkembang menjadi cerita rakyat, diceritakan dari generasi ke generasi. Desa Pangandaran kini menjadi contoh desa nelayan yang berhasil menjaga kelestarian lautnya, membuktikan bahwa harmoni antara manusia dan alam adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Jejak misteri di Laut Pangandaran. Hari-hari di Pangandaran kembali damai setelah keberhasilan warga melindungi kawasan gua bawah laut. Pak Salim kembali melaut dengan tenang, tetapi pikirannya tidak pernah lepas dari peristiwa lele raksasa dan ancaman nelayan ilegal. Ia merasa bahwa cerita ini belum sepenuhnya selesai. Dalam hatinya, ia yakin ada rahasia lain yang tersembunyi di Laut Pangandaran. Suatu malam, ketika angin laut berembus lembut, Pak Salim duduk di teras rumahnya memandangi bulan purnama. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Ketika pintu dibuka, ia terkejut melihat seorang pemuda berpakaian sederhana berdiri di sana. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya penuh tekad. Pak Salim, nama saya Farid. Saya datang dari desa seberang. Saya mendengar cerita tentang lele raksasa dan gua bawah laut di sini, katanya dengan suara rendah. Saya butuh bantuan Bapak. Pak Salim mengernyit. Bantuan apa, Nak? Apa yang membawamu ke sini? Farid duduk dan mulai bercerita. Ia adalah anak seorang nelayan yang hilang di laut beberapa bulan lalu. Ayahnya, Pak Joko, pergi melaut dan tidak pernah kembali. Namun, sebelum menghilang, Pak Joko sempat bercerita tentang pertemuannya dengan bayangan besar di laut, sesuatu yang mirip dengan lele raksasa. Farid percaya bahwa hilangnya ayahnya terkait dengan makhluk-makhluk besar itu dan misteri gua bawah laut. Pak Salim mendengarkan dengan seksama. Kisah Farid menggugah rasa ingin tahunya yang selama ini terpendam. Ia setuju untuk membantu Farid mencari jawaban. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan perjalanan ke gua bawah laut untuk mencari petunjuk. Perjalanan ke gua misterius. Pagi berikutnya, Pak Salim mengumpulkan beberapa nelayan berpengalaman, termasuk sahabatnya, Pak Banu, yang terkenal berani. Dengan perahu yang dilengkapi peralatan menyelam sederhana, mereka berlayar menuju gua. Perjalanan kali ini lebih serius, dengan tekad untuk mengungkap misteri yang lebih dalam. Setibanya di lokasi, mereka memasang jangkar dan menyiapkan perlengkapan menyelam. Farid, meskipun belum pernah menyelam, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ayah saya pernah bilang, kalau kita percaya pada laut, laut akan melindungi kita, ucapnya dengan yakin. Pak Salim dan tim mulai menyelam. Air laut yang dingin membelai kulit mereka, dan semakin dalam mereka menyelam, semakin gelap sekitarnya. Namun dengan lampu penyelam, mereka perlahan melihat pintu masuk gua yang besar dan menyeramkan. Saat masuk ke dalam gua, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dinding gua, terdapat lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan kehidupan laut, termasuk gambar ikan-ikan besar seperti lele raksasa. Ada juga gambar manusia yang tampaknya sedang berkomunikasi dengan makhluk-makhluk laut. Pak Salim tertegun, ini bukan gua biasa. Gua ini sepertinya telah dihuni manusia sejak lama. Mungkin leluhur kita, katanya sambil mengamati detail lukisan. Farid menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Di sudut gua terdapat sisa-sisa peralatan nelayan yang tampaknya baru. Di antaranya, ia mengenali topi jerami yang biasa dipakai ayahnya. Ini milik ayah, serunya, matanya berair. Saat mereka melanjutkan penjelajahan, tiba-tiba air di sekitar mereka bergolak. Dari kegelapan, muncul seekor lele raksasa lain, bahkan lebih besar dari yang pernah ditangkap Pak Salim. Makhluk itu berenang pelan, mendekati mereka tanpa menunjukkan tanda-tanda agresi. Lele itu berhenti di depan Farid, dan seolah-olah menyampaikan sesuatu melalui gerakan tubuhnya. Farid, yang sejak kecil diajari ayahnya untuk memahami tanda-tanda alam, mencoba membaca isyarat itu. Pak Salim, saya pikir lele ini mencoba menunjukkan sesuatu, katanya. Mereka mengikuti lele itu keluar dari gua dan menuju ke perairan yang lebih dalam. Setelah beberapa menit, mereka tiba di sebuah reruntuhan kapal tua yang tertutup karang. Di sana, mereka menemukan sisa-sisa barang milik Pak Joko, termasuk sebuah jurnal yang terlindung dalam kotak kayu tahan air. Ketika mereka kembali ke permukaan dan membuka jurnal itu, mereka menemukan catatan Pak Joko tentang perjalanannya. Dalam jurnal tersebut,
Ia menulis tentang makhluk-makhluk besar di laut yang mencoba memberi peringatan kepada manusia. Mereka adalah penjaga laut, berusaha melindungi ekosistem dari kerusakan akibat ulah manusia. Namun, di catatan terakhir, Pak Joko menyebutkan bahwa ia melihat kapal-kapal besar dengan jaring raksasa, yang tampaknya adalah kapal penangkap ikan ilegal skala besar. Ia mencoba memperingatkan mereka tetapi ditangkap dan dibuang ke laut. Lele-lele raksasa menyelamatkannya dan membawanya ke gua, tetapi ia sudah terluka parah. Pak Salim dan Farid tertegun membaca jurnal itu. "Ayahmu adalah pahlawan, Farid," kata Pak Salim. "Dia berjuang melindungi laut ini sampai akhir." Kembali ke desa, mereka menyerahkan jurnal tersebut kepada kepala desa dan pemerintah daerah. Informasi itu memicu operasi besar-besaran untuk menangkap kapal-kapal penangkap ikan ilegal yang selama ini merusak ekosistem laut. Operasi ini berhasil menghentikan aktivitas ilegal di perairan Pangandaran. Sementara itu, Pak Salim dan Farid merasa bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka memutuskan untuk terus melaut dan menjaga laut bersama para nelayan lainnya. Farid, yang kini mewarisi semangat ayahnya, menjadi pemimpin generasi muda nelayan. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di sepanjang pesisir. Pangandaran tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena komitmen warganya untuk melindungi laut. Lele raksasa yang pernah menjadi misteri, kini dianggap sebagai simbol penjaga laut, menjaga keseimbangan ekosistem untuk generasi mendatang. Dan Pak Salim, ia tetap setia pada laut, mengajari anak-anak muda untuk menghargai alam. Setiap malam ia memandang laut, berharap bisa melihat lagi bayangan lele raksasa yang berenang dengan damai, mengingatkannya bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Kisah keberhasilan Pangandaran menangkap kapal-kapal ilegal menyebar luas. Desa itu kini menjadi pelopor dalam perlindungan laut, dan banyak desa lain mulai meniru langkah-langkah konservasi mereka. Namun, meski suasana kembali tenang, Pak Salim dan Farid merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Farid kerap bermimpi tentang ayahnya yang memanggil dari dalam laut. Dalam mimpi itu, Pak Joko tampak berada di sebuah tempat yang gelap, dikelilingi oleh makhluk laut besar, seperti lele raksasa. Pak Joko mengisyaratkan sesuatu, seolah meminta Farid untuk menemukan rahasia terakhir yang belum terungkap. Pak Salim, yang juga merasakan firasat serupa, memutuskan untuk melakukan satu perjalanan terakhir bersama Farid. Kali ini, mereka akan menyelidiki lebih dalam ke reruntuhan kapal tua yang sebelumnya mereka temukan. Pak Salim percaya bahwa di sana, mereka akan menemukan jawaban akhir. Dengan peralatan lebih lengkap, termasuk dukungan dari tim peneliti Dr. Anita, mereka mempersiapkan ekspedisi yang lebih besar. Perahu mereka berlayar di malam hari, ditemani bintang-bintang yang berkilauan di langit. Laut tampak tenang, tetapi ada aura misterius yang menyelimuti perjalanan mereka. Setibanya di reruntuhan kapal, Pak Salim dan tim menyelam lebih dalam dari sebelumnya. Mereka menjelajahi setiap sudut kapal tua itu, hingga akhirnya menemukan sebuah pintu besar yang sebelumnya tertutup oleh karang. Dengan hati-hati, mereka membersihkan pintu itu dan membukanya. Di balik pintu, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan benda-benda kuno, seperti patung-patung kecil berbentuk ikan dan alat-alat navigasi tua. Di tengah ruangan, terdapat sebuah peti kayu yang dihiasi ukiran berbentuk ombak dan lele raksasa. Pak Salim dan Farid membuka peti itu, dan di dalamnya terdapat gulungan peta kuno yang tampaknya menunjukkan lokasi-lokasi penting di sekitar lautan Pangandaran. Namun, sebelum mereka sempat memeriksa peta lebih lanjut, air di sekitar mereka mulai berputar. Dari kegelapan, muncul kawanan lele raksasa yang mengelilingi mereka. Salah satu lele, yang terbesar di antara mereka, mendekat dan menatap Pak Salim serta Farid. Dalam heningnya laut, mereka merasakan seolah-olah lele itu berbicara melalui hati mereka. Peta ini adalah kunci untuk menjaga keseimbangan laut. Namun, dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Suara itu terdengar dalam pikiran mereka. Farid menggenggam peta itu dengan erat. Ia merasa bahwa peta ini bukan sekadar petunjuk untuk menemukan harta karun, melainkan sebuah panduan untuk melindungi laut dari ancaman yang lebih besar. Kembali ke permukaan, mereka membawa peta itu ke darat untuk memeriksanya. Peta itu ternyata tidak hanya menunjukkan lokasi gua bawah laut, tetapi juga jaringan terumbu karang yang saling terhubung.
Pusat dari jaringan itu adalah sebuah lokasi yang disebut Mata Laut, sebuah tempat yang konon menjadi sumber kehidupan di Laut Pangandaran. Dr. Anita yang mempelajari peta itu menjelaskan bahwa mata laut kemungkinan besar adalah sebuah fenomena alam unik, semacam mata air bawah laut yang mengalirkan nutrisi ke seluruh ekosistem terumbu karang. Namun, jika tempat itu terganggu, seluruh ekosistem bisa runtuh. Pak Salim dan Farid menyadari bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka harus menemukan mata laut dan memastikan tempat itu tetap aman dari gangguan manusia. Ekspedisi baru pun dimulai. Kali ini, mereka membawa tim yang lebih besar, termasuk beberapa ahli kelautan dan penyelam profesional. Perjalanan menuju mata laut memakan waktu beberapa hari, melewati perairan yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Ketika mereka mendekati lokasi yang ditunjukkan peta, mereka mulai merasakan perubahan. Air laut di sekitar mereka terasa lebih segar, dan kehidupan laut tampak lebih beragam dan subur. Akhirnya, mereka menemukan sebuah kawah besar di dasar laut, tempat air segar mengalir dengan deras. Mata laut bukan hanya indah, tetapi juga penuh dengan kehidupan. Ikan-ikan dari berbagai spesies berenang di sekitar kawah, dan terumbu karang di sekitarnya memancarkan warna-warna cerah. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah kapal besar mendekat. Kapal itu milik sekelompok pemburu harta karun yang telah mendengar tentang peta kuno dan datang untuk mencari kekayaan di mata laut. Pak Salim dan tim segera bertindak. Mereka memasang jaring di sekitar kawah untuk melindungi mata laut. Ketika kapal pemburu harta mencoba mendekat, tim penyelam Pangandaran menghadang mereka. Terjadi ketegangan di atas dan di bawah air. Namun, pada saat kritis, kawanan lele raksasa muncul. Mereka mengelilingi kapal pemburu harta, menciptakan gelombang besar yang membuat kapal itu sulit bergerak. Lele-lele itu tampaknya bekerja sama dengan Pak Salim dan timnya untuk melindungi laut. Setelah pertempuran sengit, kapal pemburu harta terpaksa mundur. Kemenangan ini dirayakan dengan keheningan penuh syukur. Mereka telah berhasil melindungi mata laut dan memastikan kelangsungan hidup ekosistem Laut Pangandaran. Setelah kejadian itu, pemerintah menetapkan mata laut sebagai kawasan konservasi laut. Pangandaran kini menjadi pusat penelitian dan konservasi, dikunjungi oleh para ilmuwan dan pecinta alam dari seluruh dunia. Desa itu telah mengubah dirinya menjadi pelindung sejati lautan. Farid, yang kini dianggap sebagai penerus ayahnya, terus melaut bersama Pak Salim. Mereka berdua menjadi simbol kekuatan dan keberanian, menjaga laut dengan sepenuh hati. Dan setiap malam saat Pak Salim memandang laut dari teras rumahnya, ia merasa damai. Ia tahu bahwa ia, bersama Farid dan para penjaga laut lainnya, telah memastikan bahwa Laut Pangandaran akan tetap hidup dan subur untuk generasi mendatang. Laut ini adalah rumah kita. Selama kita menjaganya, ia akan selalu menjaga kita, bisik Pak Salim sambil tersenyum. Dan demikianlah kisah perjuangan para nelayan Pangandaran dalam menjaga laut mereka, sebuah warisan yang tak ternilai untuk generasi mendatang. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai dan melindungi alam. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.